Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastansuruhu wa nastahdihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita alhamdulillah sudah selesai pada surat Al-Lail. Pada surat Al-Lail malam ini kita beranjak pada surat Ad-Duha. Pada surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha dia adalah di antara surat-surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebelum hijrah. Kata beliau di sini, walamma nazalat kabbara akhiraha fa sunnat takbiru akhiraha. Tatkala surat Ad-Duha ini turun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir tatkala selesai membaca surat Ad-Duha. Dia bertakbir Allahu Akbar. Nah, waruwiya, dan diriwayatkan tentang al-amru, perintah untuk membaca setiap selesai membaca surat di akhirnya dengan bertakbir Allahu Akbar. Kata beliau di sini Allahu Akbar atau la ilaha illallah Allahu Akbar. Ini banyak riwayatnya, namun sebagian ulama sebagaimana Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan hadisnya dhaif. Yang kemudian ini riwayatnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir? Dia bertakbir dikarenakan kebahagiaannya. Saking bahagianya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ayat atau surat ini diturunkan dengan surat berikutnya, yaitu surat Asy-Syarah, Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Itu bahagia. Bahagia kenapa? Dari olok-olokan orang-orang musyrik. Kenapa diolok? Kenapa diolok? Karena beberapa waktu di mana sebelumnya turun wahyu dan yang kemudian terhenti wahyu ini. Terhenti wahyu ini, tidak ada lagi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah seorang wanita, namanya istri dari Abu Lahab, Ummu Jamil. Namanya bagus tapi perbuatannya jelek. Namanya bagus tapi perbuatannya jelek. Namanya Ummu Jamil. Saya tidak tahu nama aslinya, tapi itu adalah kunyahnya, Ummu Jamil. Yang kemudian tatkala dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak turun lagi ayat kepadanya, tidak turun lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ummu Jamil ini datang kepada ma'ara syaitanaka illa wa qad tarakaka ya Muhammad. Yang dia maksud syaitan adalah Allah. Siapa ini? Ummu Jamil. Wahai Muhammad, saya tidak melihat syaitanmu beberapa lama ini, beberapa waktu ini, kecuali karena dia sudah meninggalkanmu. Kan Nabi SAW tatkala berdakwah kepada orang-orang Quraisy, manusia di saat itu, maka dia dijuluki dengan dukun, tukang sihir, dan seterusnya. Berbagai macam julukan-julukannya, julukan-julukan manusia. Yang sebelumnya dia adalah orang yang terpuji, dia adalah orang yang terpuji.
lalu kemudian berbalik 100%, berbalik ya yang sangat signifikan. Sebelumnya dipuji berubah menjadi celaan. Apakah karena nabinya sehingga dia dicela, atau karena wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah itu datang dari Allah sehingga dia dicela, diejek, diolok, dituduh berbagai macam dan seterusnya? Tidak. Para ulama menyebutkan tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam diolok, diejek, diberikan julukan-julukan yang buruk kepadanya bukan karena nabinya, tetapi karena wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran dan perintah risalah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang dijuluki sebagai Al-Amin. Dia dijuluki sebagai orang Al-Amin, orang terpercaya. Kepercayaan orang-orang saat itu, kepercayaan orang-orang saat itu. Perhatikan saja tentang pembangunan Ka'bah itu. Saat hendak dimeletakkan, selesai pembangunan Ka'bah itu, kemudian Hajar Aswad ini mau diletakkan, maka seluruh kabilah cekcok, seluruh kabilah cekcok, hingga tidak menemukan solusi kecuali mereka pada sampai di mana kecuali mereka sampai pada pemikiran bahwa kita tidak mau ada yang mau mengangkat batu ini dari salah satu kabilah di antara kita, tetapi hendaknya kita melihat siapa yang orang pertama yang muncul dari lembah ini, maka itulah yang kita harapkan. Itulah dia yang memberikan jalan tengah di antara percekcokan ini. Maka pada saat itulah muncullah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu belum diangkat menjadi nabi. Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan ni'mar rajulu huwa. Sebaik-baik orang dia adalah orangnya. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun meletakkan kain begitu, kain, kemudian Hajar Aswad, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad di dalam situ di tengah-tengahnya, kemudian setiap kabilah memegang sudut dari kain itu, maka ini sebenarnya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum risalah datang kepadanya, menunjukkan bahwa mereka ini atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang disenangi oleh masyarakatnya, orang yang terpuji akhlaknya, budi pekertinya baik di hadapan manusia. Namun tatkala datang risalah, datang syariat Allah Subhanahu wa taala, ternyata sudah berubah penilaian orang. Perubahannya itu disebabkan semata-mata karena benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, benci dengan larangan dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Jamil, istri Abu Lahab ini tatkala dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam kosong beberapa waktu turun wahyu kepadanya, maka datanglah Ummu Jamil mengatakan kepada Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkecil hati, yang kemudian Nabi SAW dikatakan kepadanya, ma'ara syaitanaka illa wa qad tarakaka ya Muhammad. Saya tidak melihat yang selama ini wahyu tidak turun lagi kecuali karena syaitanmu telah menjauhimu, tidak bersama lagi sama kamu wahai Muhammad. Yang dimaksud syaitan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dia dituduh sebagai tuhan sihir, sebagai dukun, sebagai penyair dan seterusnya. Sebagai penyair dan tuduhan-tuduhan lainnya. Nah, maka beberapa waktu itu, maksudnya jenjang rentang waktu di mana ayat wahyu tidak turun itu, para ulama ada yang mengatakan berapa? 2 hari atau 2 malam, kemudian 3 malam. Ada di antara ulama yang mengatakan 12 hari 12 malam. Ada yang mengatakan 15 malam. Berarti setengah bulan. Setengah bulan tidak turun wahyu pada saat itu.
Maka ya masalah manusia ini banyak, yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan wahyu tidak diturunkan kepadanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebab apa? Sebab turunnya surat Ad-Duha, salat turunnya Ad-Duha. Kemudian pakar tafsir yang lain menyebutkan bahwa surat Ad-Duha ini tidak turun dengan beberapa waktu tadi yang sudah disebutkan oleh ahli tafsir. Ya, disebutkan 2 hari, 2 malam, 2 hari atau 3 malam, kemudian 12 hari atau 15 hari. Kenapa tidak diturunkan? Kenapa kosong turunnya wahyu ini pada saat itu? Kosong, berhenti. Kenapa terhenti? Dalam riwayat yang lain disebutkan seorang Yahudi bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang kisah di dalam Al-Quran, yaitu apa dia? Zulkarnain. Orang yang memiliki kerajaan timur dan barat. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apa? Tentang Ashabul Kahfi. Tentang Ashabul Al-Kahfi. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang ruh. Orang Yahudi ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya 3 perkara tersebut. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan dan mengatakan kepada orang tersebut, insya Allah, apa dibilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Besok saya akan jawab pertanyaanmu. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam yastasni. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan insya Allah. Tidak mengatakan kalimat insya Allah. Artinya besok saya kasih jawaban kepada antum, kepada kamu orang Yahudi, insya Allah. Tidak dia mengatakan insya Allah. Insya Allah. Sehingga berhenti jawaban, berhenti wahyu itu. Beberapa waktu tidak ada jawabannya. Yang kemudian di dalam surat Al-Kahfi, fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur, ya, janganlah engkau mengatakan sesuatu bahwa saya akan melakukannya esok harinya, tetapi beristisna-lah. Maksudnya ucapkan ke kalimat insya Allah, jangan memastikan begitu, karena kepastian itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini hanya berencana. Besok semuanya kita tidak tahu kepastiannya, tetapi semua tanda-tanda bahwa kejadian ini betul-betul akan terjadi, kita melakukannya sesuatu yang dapat menunjang apa yang menjadi esok, apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan di esok harinya. Makanya orang bekerja banting tulang, cari nafkah, karena dia mengetahui bahwa ciri-ciri orang meninggal besok bukan begini modelnya, selama dia masih kuat. Dipahami? Maka dia bekerja keras. Namun tentang kepastiannya besok saya akan mati, besok saya masih hidup, masih menikmati, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Maka ucapkanlah kalimat istisna. Ini kalimat istisna, insya Allah, saya akan melakukan besok insya Allah. Pernah kita sebutkan tentang kalimat insya Allah dari, kalau tidak salah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Tentang apa dia? Siapa yang berkata kepada saudaranya untuk berjanji pada sebuah ajakan dan seruan atau undangan, saya akan hadir besok insya Allah,
di undanganmu, di acaramu, lalu kemudian di dalam hatinya tidak ada niat untuk hadir, lalu dan dia mengucapkan kalimat insyaallah, faqad khana akhahu. Siapa bilang itu? Sufyan Ats-Tsauri. Siapa yang mengucapkan insyaallah saya hadir besok di acara antum, tapi dalam hatinya tidak ada niat untuk hadir, maka sungguh dia telah mengkhianati saudaranya. Sungguh dia telah mengkhianati saudaranya. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan bahwa besok saya akan datangkan jawabannya, saya akan memberikan jawaban kepadamu, lalu kemudian tidak mengatakan insya Allah, maka terputuslah wahyu ini beberapa saat tadi. Terputuslah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha, demi waktu duha. Wal laili idza saja. Apa itu duha? Dia adalah awal hari. Itu namanya waktu duha, salat duha. Salat duha demi waktu pagi hari, demi waktu di pagi hari. Allah bersumpah tentang waktunya tadi itu. Kenapa bersumpah? Tentunya kita akan melihat di sana ketika kita memahami, mempelajari, memperhatikan bagaimana keadaan manusia, bagaimana keadaan cuaca di pagi hari itu. Dan cuaca itu bagaimana apanya? Apa yang dirasakan manusia saat di pagi hari? Maka kita akan mendapati orang yang saat di pagi hari, kita orang mukmin akan mendapati semangat di sana. Semangat di sana. Matahari tidak panas. Semua orang sibuk menyiapkan untuk bekerja atau beraktivitas untuk keseharian dalam sehari itu. Nah, di sanalah manusia memulai pekerjaan baik atau pekerjaan buruknya. Dan di sana manusia ada yang menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan ibadah, dan ada yang menyibukkan dirinya dengan perbuatan atau amalan yang sifatnya duniawi. Nah, wadduha, dan demi waktu pagi hari, demi waktu di awal hari. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang salat duha. Nah, orang yang salat duha, siapa yang melakukan salat 4 rakaat di pagi hari, kata Rasulullah SAW, maka akan aku cukupkan kehidupannya, kebutuhan akan hidupnya di sore harinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga salatul awwabina hina tarmudul fisal, salat duha. Tentang salat duha, kapan sebaik-baik waktu salat duha itu adalah tatkala apa? Tatkala anak onta yang berumur 1 tahun sudah mulai tidak tahan dengan panasnya matahari di pagi hari itu. Para ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dan lainnya menyebutkan bahwa apa? Itu jam-jam 9-an itu salat duha. Waktu salat duha terbaik. Waktu salat duha terbaik. Dan itu adalah kenapa terbaik? Karena pada saat itu manusia ternyata sibuk-sibuknya mencari dunianya. Tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadduha, dan demi waktu di awal hari, yaitu waktu duha, waktu pagi hari. Allah Subhanahu wa ta'ala
bersumpah dengan seluruh kemuliaannya, seluruh kejadian-kejadian di dalamnya, yang kemudian manusia dilihat baik atau buruknya akhir harinya, harinya dari awal sampai akhir itu dilihat dari awalnya, dilihat dari awalnya. Maka alangkah celakanya seseorang memulai harinya dengan apa? Memulai harinya tanpa membuka lembaran-lembaran Al-Quran, tanpa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan salat subuh. Burika ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di pagi harinya. Kenapa diberkahi? Apakah karena paginya atau karena ibadah? Apakah karena paginya atau karena ibadah yang dilakukan seorang hamba? Kalau karena paginya, berarti tidak ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Karena semua orang mengalami pagi hari. Tidak ada orang tidak mengalami pagi hari. Semua orang mengalami yang namanya pagi hari. Orang kafir, orang mukmin. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, burika ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di pagi harinya karena ibadah yang dia lakukan. Orang mukmin pagi harinya itu sudah bersiap-siap, tapi bukan untuk mencari harta, untuk mencari dunianya, untuk menguras pikirannya, bagaimana memikirkan tentang dunianya, tidak. Tetapi dia bersiap-siap dan bersegera untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat subuh. Pagi harinya dia lanjutkan, dia setelah salat subuh dia mulai berzikir, dia mulai melakukan ibadah, dia mulai melakukan tadarusan kepada ayat, mengaji dan seterusnya. Dan mengaji itu adalah sebaik-baik zikir, sebaik-baik zikir. Karena apa? Karena setiap hurufnya itu berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan zikir-zikir lainnya, kita tidak bisa mendapatkan pahala dari setiap hurufnya, kecuali menyempurnakan kalimat tersebut. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak bisa kita memperoleh pahala di sana di setiap hurufnya, di setiap hurufnya, kecuali hal tersebut ada dalam bacaan Quran kita. Ada dalam bacaan Quran kita. Maka orang mukmin, kata Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan karena Nabi SAW dalam hadis, karena Nabi SAW yu'jibuhul fa'al. Nabi SAW menyenangi namanya apa? Menyukai yang namanya sifat optimis. Kenapa optimis? Karena dia orang mukmin senantiasa membangun dalam dirinya sifat tersebut. Kenapa? Karena dia sudah apa? Sudah memulai harinya dengan sejumlah ibadah yang ibadah tersebut sangat agung. Salat sunnahnya saja, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnahnya saja itu lebih baik daripada sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan dunia dan beserta isinya. Bagaimana dengan salat Salat fardunya kita dijauhkan dari sifat munafik. Salat fardunya, amalan kita itu yang kita lakukan salat subuh disaksikan oleh dua kelompok malaikat yang agung. Siapa dia? Malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang dan malaikat malam. Kemudian kita dicatat sebagai orang, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sore harinya. Kita dicatat sebagai orang-orang munafik. Itu diantara faedah orang yang melakukan salat. Memulai hari dengan ibadah, itulah ciri orang mukmin. Ciri orang mukmin. Saat kita membaca Al-Quran, memulai hari kita dengan memulai bacaan Al-Quran, maka pada saat setelah itu kemudian kita apa? Memulai pekerjaan-pekerjaan, kesibukan-kesibukan kita dengan duniawi, tentang keluarga kita dan seterusnya. Hal ini ketika kita mentadabburi Al-Quran, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tidaklah seseorang membaca Al-Quran
kemudian dia bertekad untuk memahami dan mentadabburinya, kecuali Allah akan mengajarkan sesuatu dari bacaan Qur'annya. Siapa dia? Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau kita membaca Al-Quran saja begitu saja lewat-lewat, itu saja sudah mendapatkan pahala setiap hurufnya. Tapi itu bukan niat, itu bukan tujuan akhir daripada Al-Quran ini diturunkan. Tetapi Al-Quran ini diturunkan dalam rangka bertujuan tentunya apa dia? Bagaimana kita bisa mengamalkannya. Maka Al-Quran yang kita baca di pagi harinya, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan aktivitas duniawi, aktivitas dalam beraktivitas kita di dalam dunia itu bisa netral. Aktivitas kita dalam mencari dunia bisa menjadi netral dikarenakan kita mengambil faidah, mengambil ibrah, mengetahui hakikat daripada dunia itu. Saat kita mendapatkan mungkin Allah takdirkan kita mendapatkan apa? Kerugian saat kita bekerja untuk dunia. Namun kita sudah membaca sebelumnya Al-Quran, maka kerugian itu pun tidak menjadi sesuatu yang dapat membuat kita gelisah, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya, ketika kita mendapatkan keuntungan di dalam pekerjaan kita di siang harinya, sepanjang hari itu, yang dimulai sebelumnya dengan bacaan Al-Quran, maka kita pun tidak dibuat sebagai orang yang sangat berbahagia dengan dunia dan menyombongkan diri di hadapan manusia. Kemudian kenapa? Karena kita mengetahui Al-Quran, mengetahui hakikat daripada dunia. Demikian juga orang yang senantiasa menguras pikirannya, menguras tenaganya dalam rangka mencari dunia, maka dia akan tersadarkan mungkin kembali bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ad-duha, itulah ad-duha, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah tentang ad-duha, wad-duha, demi awal waktu di pagi hari, dia adalah ad-duha. Sejumlah manusia melakukan aktivitasnya di sana. Namun kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat datang pagi hari, maka manusia itu apa? Ada yang membebaskan dirinya dari neraka. Ada yang kemudian justru mengekang dirinya dengan neraka, dengan siksaan, dengan maksiat. Dipahami? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda demikian. Pagi harinya seorang manusia itu ada dua jenis manusia. Pekerjaan yang kita lakukan ini, apa saja yang kita lakukan, kalau dia ketaatan berarti kita bekerja untuk membebaskan diri kita dari neraka. Kalau dia adalah kemaksiatan dan di luar daripada ketaatan kepada Allah, berarti hakikatnya kita telah membelenggu diri kita dalam maksiat dan dalam ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadduha wal laili idza saja, dan demi malam idza saja, idza ishtadda zalamu. Di sini idza ghatta bi zalamihi aw sakana. Sebagian ulama mengatakan bahwa ad-duha tadi, ad-duha itu bukan pagi hari, tetapi dia adalah seluruh waktu dari pagi, dari subuh mulai terbitnya fajar sampai sore hari terbenamnya matahari. Tapi kenapa disebutkan ini? Disebutkan ad-duha karena itu adalah awal waktu. Itu adalah bagian yang mengisyaratkan dengan bagian yang lain dari waktu tersebut, dari pagi sampai sore, dari mulai terbitnya fajar sampai sore. Kenapa engkau menafsirkan wahai imam misalnya? Karena ayat setelahnya apa dia? Wal laili idza saja. Wal laili idza saja. Apa jadinya? Maka terjadilah di sana kesinkronan. Disebutkan siang, kemudian disebutkan malam. Bukan disebutkan pagi, kemudian disebutkan malam seluruhnya. Dipahami? Sebagian ulama menafsirkan demikian. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila gelapnya sangat. Apabila menjadi gelap. Sangat gelap. Kapan itu? Di pertengahan malam. Makanya sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa apa dia? Saja, apa artinya? Sakana. Di sini disebutkan sakana. Pada malam itu, pertengahan malam, semuanya yang membuat kita bising di pagi harinya, di malam harinya menjadi tenang. Semuanya yang membuat kita
sulit mendengarkan orang-orang yang di dekat kita. Namun saat malam itu datang, gelapnya malam itu sudah menyelimuti ke bumi ini, maka akan menjadi tenang. Makanya ahli tafsir penyair menyebutkan bahwa ini saja artinya iza sakana, yakni lailatun sajiyah. Apa lailatun sajiyah? Malam yang tenang. Kapan itu tenang? Saat kegelapan saat kegelapan malam itu menjadi sampai pada puncaknya, sampai pada puncaknya. Dan Allah pun bersumpah tentang malamnya di sini. Apa dia? Wal-laili idza saja. Dan demi malam yang sudah sampai pada puncak kegelapannya, apa yang terjadi? Tenang. Ada orang di dalam malam mampu menggerakkan jiwanya, mampu menggerakkan hati dan seluruh anggota tubuhnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang saat malam itu gelap, kita dengarkan apa itu sihir. Kenapa disebut sihir itu sebagai sihir dalam bahasa Arab? Kita juga dengar bahasa tentang bulan Ramadan. Apa yang dilakukan orang? Sahur. Sahur. Apa sahur itu? Makan malam. Menunjukkan bahwa ternyata di malam hari itu manusia pun sebagaimana firman Allah sebelumnya, inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan-amalan kalian itu berbeda-beda. Berbeda-beda saat di pagi harinya ad-duhanya, berbeda-beda di saat siang harinya pekerjaan kita, dan berbeda-beda juga amalan dan perbuatan kita saat malam itu datang. Ada orang yang bisa menggerakkan jiwanya, hatinya, seluruh anggota tubuhnya untuk menengadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Namun ada juga orang yang justru mampu mengarahkan seluruh anggota tubuhnya, kekuatannya, kesehatannya dalam rangka memberikan mudarat kepada orang lain. Apa dia? Menyihir orang. Ada kan? Banyak orang menyihir. Sihir itu adalah hak. Sihir itu adalah harus diyakini keberadaannya, bahwa ada, ada. Sehingga Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidaklah memberitakan kepada kita bahwa sihir ini ada. Al-Quran pun demikian menyebutkan, kecuali Nabi SAW memberikan solusinya supaya kita terhindar dari sihir. Makan kurma 7 biji kurma ajwa di pagi harinya, insya Allah tidak kena sihir itu. Insya Allah tidak kena sihir. Kapan dilakukan sihir itu? Kebanyakan orang saat malam hari, semua orang terlelap dengan tidurnya. Maka orang yang biasa terkena dengan sihir saat mereka memulai tidurnya, tanpa melakukan ibadah. Saat mereka lelap dalam tidurnya, tidak tergerak untuk apa? Untuk melakukan ibadah di malam harinya. Wal-laili idza saja, dan demi malam tatkala menjadi tenang, menjadi gelap dan seterusnya, menjadi gelap. Nah, maka perbuatan manusia di malam hari juga itu banyak. Ada orang yang mengatur pemikiran dalam rangka apa? Dalam rangka mencederai orang. Ada orang yang mengatur pemikirannya, bisnisnya dalam rangka memperoleh keuntungan di malam harinya. Ada orang memikirkan bagaimana ibadah yang harus dia lakukan di esok harinya. Maka semua ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah pun bersumpah, wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepadanya, ma wadda'aka rabbuk. Allah, Rabb engkau tidak akan meninggalkanmu. Jumhur membaca ma wadda'aka dengan mentasdidkan dal. Imam yang lain, ahli qiraah yang lain membaca ma wada'aka. Ma wada'aka rabbuk. Tidaklah meninggalkan. Nah, yang kemudian
Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qala, dan Allah pun tidak membencimu. Allah pun tidak membencimu. Tidak turunnya wahyu tadi, tidak turunnya wahyu beberapa saat itu, beberapa hari itu melahirkan kegelisahan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi olokan dan ejekan orang-orang musyrik pada saat itu. Maka double apanya? Double sakit hatinya, double kesedihannya, double kegelisahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian kita pun bisa mengambil ibrah dan pelajaran di sini firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Apa dia? Mungkin banyak orang yang tidak menyukai dengan kita. Mungkin banyak orang yang mencerca kita, yang kemudian namun kita sebaliknya, saat orang mencerca, menjauhi kita, kita pun melahirkan banyak ibadah di dalam sana. Saat orang menjauhi kita, ternyata kita mampu melakukan ibadah, sejumlah ibadah saat orang jauh dari kita. Maka itu lebih baik. Itu lebih baik, dan itu hakikatnya Allah tidak jauh kepada kita. Bayangkan saja, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diturunkan ayat, tidak diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat-ayat jawaban-jawaban ini justru sangat menggelisahkan sebenarnya, dibanding daripada Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita rezeki mungkin atau keinginan kita selama ini. Maka seorang mukmin tidak pantas baginya untuk berkecil hati saat dia meminta, saat dia berdoa kepada Allah, lalu Allah tidak mengijabahnya secara langsung, memberikan apa yang dia minta, tapi hendaknya dia membangun prasangka-prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma wadda'aka", tidaklah Allah menjauhimu, meninggalkanmu wahai Nabi, dan tidak pula membencimu, tidak pula membencimu. Nah, wa ma qala ay Abu Ghadaka nazala hadza lamma al-kuffaru wa in lamma qala al-kuffaru inda ta'akhkhur al-wahyi 25 yawman. Ini tadi kita sebutkan ini firman Allah Subhanahu wa taala ini turun saat wahyu itu lambat turun. Berhenti beberapa waktu. Di sini sebutkan 15 hari. Inna rabbahu wadda'ahu wa qalahu. Ya, orang-orang musyrik mengatakan bahwa apa dia? Sesungguhnya Rabbnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkannya dan telah membencinya dan memarahinya. Ini prasangka, dugaan yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.